Shalom, puji syukur hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Hanya Dia yang layak ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kita. Bersama dengan seluruh jemaat GKI Gunung Cermin Sempajak Samarinda, pada hari ini kita kembali akan beribadah dan melakukan perjamuan kudus pada minggu pertama di bulan Maret ini. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad kita mengucapkan pengakuan iman dimulai dari aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, bawa hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita menyembah Allah yang hidup, yang menyatakan kasih-Nya kepada kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Pengorbanannya yang mulia, darahnya tercurah untuk menebus hidup kita dari dosa. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan engkau ku sembah, Kau yang terindah. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Abiariung MTH. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di pagi hari ini untuk kesempatan yang indah kembali kami boleh melakukan ibadah kami kepada Tuhan. Kendati pun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Haleluya. Amin. Kita terus memuji Tuhan, pengorbanannya bagi kita, mencelikan mata kita untuk melihat karyanya di dalam kehidupan ini, yaitu keselamatan bagi kehidupan kita semua. Mari terus masyurkan berita keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus melalui puji-pujian kita pada pagi hari ini. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 230, Disalib Baru Celik Mataku. Beranilah ya Tuhanku, mengaku namamu, melawan sekalian musuhku, masyurkan salibmu. Disalib, disalib baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan oleh berkat-Mu, aku sepanjang harilah senang. Muhalisku yang ku kenal, Muhalisku yang ku kenal, ku harap padanya, janjiannya tentu kekal selama-lamanya. Disalib, disalib baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan oleh berkat-Mu, aku sepanjang harilah senang. Yang sudah kumanatkan, yang sudah Kau amanatkan ke dalam tangannya, Muhalisku peliharakan sehingga harinya. Disalib, disalib baru celik mataku, lalu hati
Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Othniel Basar MTH dan akan langsung memimpin perjamuan kudus pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan, nyanyian kemenangan iman nomor 48 bagian A, Yesus mencurah darahnya. Domba Allah, ya domba Allah, darahmu tak luntur kuasanya, sampai segala salehmu sejahtera di surga. Sejahtera di surga, sejahtera di surga, sampai segala salehmu sejahtera di surga. Segala berkat darahmu, segala berkat darahmu, kulihat ya Tuhan, lalu masyurkan kasih-Mu sampai kematian, sampai kematian, sampai kematian, sampai kematian, lalu masyurkan kasih-Mu sampai kematian. Kepada hambanya Bapak Pendeta Othniel Basar MTH, disilakan. Ya, salam, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami diberi waktu dan kesempatan untuk datang merendahkan diri,
menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama di tempat-Mu yang kudus. Teristimewa, tibalah waktunya kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kami. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Tuhan. Hamba-Mu secara khusus sembunyikan di belakang salib-Mu ya Tuhan. Jadikan hamba berkat bagi jemaat yang sedang duduk mendengar firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23, yang berkata demikian. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bulan Maret, minggu pertama ini, kita berbicara tentang Paskah. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau berbicara tentang Paskah tentunya Bapak Ibu saudara-saudara sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan Paskah. Sesuai dengan ayat pembacaan kita pada hari ini. Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-23. Yang menjadi tema kita pada hari ini, yaitu makna Paskah bagi orang Kristen. Makna Paskah bagi orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makna Paskah yang sesungguhnya yang perlu kita pahami dan mengerti. Karena sering dibicarakan tentang Paskah. Apa yang saya katakan awal tadi, Bapak Ibu saudara-saudara sudah mengetahui apa artinya Paskah itu. Tentunya kita mengetahui tentang penderitaan Yesus Kristus. Saudara-saudara, makna Paskah bagi orang Kristen. Apa makna Paskah bagi saya dan saudara-saudara? Makna Paskah yang pertama adalah, Paskah adalah penggenapan. Itu makna yang pertama. Paskah itu adalah penggenapan. Alkitab Perjanjian Lama berulang-ulang menubuatkan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena berulang-ulang menubuatkan tentang penderitaan Yesus Kristus,
menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya. Dan itu semua telah digenapi saat penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Semua itu digenapi. Salah satunya adalah nubuatan Nabi Yesaya. 700 tahun sebelum kelahiran dan kematian Yesus, yang dinubuatkan tentang penderitaan dan kematiannya, yang disebut sebagai hamba Tuhan. Itu sebabnya makna Paskah bagi saya dan saudara adalah penggenapan. Itu sebabnya salah satunya adalah nubuatan Nabi Yesaya. Dia katakan lagi 700 tahun sebelum kelahiran dan kematian Yesus, yang dinubuatkan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 berkata, Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingkan bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Saudara-saudara, Yesaya menyebutkan bahwa Yesus terputus dari negeri orang-orang hidup. Maksud Yesaya adalah bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-32 sampai 35. Di sana menjelaskan kepada kita bahwa dan hamba Tuhan yang dimaksudkan Yesaya di situ adalah Yesus Kristus. Yang dicatat dalam bagian firman Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena Alkitab telah menubuatkan sebelumnya bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Hal ini dikatakan terdapat di dalam beberapa ayat dalam Perjanjian Lama. Salah satunya adalah dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, yang digenapi melalui kebangkitan Yesus, dikutip oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya pada hari Pentakosta, yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-32. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara, makna Paskah bagi saya itu adalah penggenapan. Apa yang telah dijanjikan, semua itu telah terjadi. Tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paskah bagi saya dan saudara-saudara adalah penggenapan atas nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Tentang Yesus yang menderita, mati, dan bangkit kembali bagi saya dan saudara-saudara. Yang kedua, apa makna Paskah bagi orang Kristen? Paskah adalah pengampunan. Itu makna yang kedua. Paskah itu adalah pengampunan. Pada saat perjamuan malam, dikatakan firman Tuhan, pada saat perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa darahnya yang saat itu dilambangkan oleh anggur adalah darah untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Yesus berkata demikian. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang berkata bahwa darahnya yang saat itu dilambangkan oleh anggur adalah darah untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-27,
ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28 berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makna Paskah bagi orang Kristen adalah pengampunan. Dengan berkata bahwa darahnya adalah darah perjanjian. Itu sebabnya Yesus menabiskan sebuah perjanjian yang baru, yang berbeda dengan perjanjian yang lama. Apa yang dimaksudkan dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Jika perjanjian lama itu disahkan dengan darah domba, maka dikatakan di sana perjanjian baru ini disahkan dengan darah Yesus sendiri. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dalam perjanjian lama itu disahkan dengan darah domba. Dan perjanjian baru ini disahkan dengan darah Yesus Kristus. Dan jika dalam perjanjian yang lama berbicara tentang pengampunan dosa tercapai dengan persembahan korban-korban, maka dikatakan di sana dalam perjanjian baru ini berbicara tentang pengampunan dosa terjadi melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus yang berbicara tentang darahnya, maka pastilah ia berbicara tentang kematiannya. Yang terjadi hanya berbeda setelah perjamuan malam tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Paskah itu bagi kita adalah pengampunan dosa seluruh manusia atas korban Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, apa makna Paskah bagi orang Kristen? Paskah adalah pemulihan. Ini berbicara tentang pemulihan. Paskah itu adalah pemulihan. Ketika manusia yang pertama itu berbicara tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan hubungan manusia terputus dengan Allah akibat dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Karena semua manusia yang pertama dikatakan adalah semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Maka Alkitab mencatat semua manusia juga mewarisi dosa Adam dan Hawa. Semua manusia. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, maka hubungan semua manusia dengan Allah itu telah rusak. Oleh karena manusia yang pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Memang hubungan manusia dengan Allah sudah putus. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Roma pasal 3 ayat yang ke-25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatkannya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada saat masa kesabarannya. Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, maka hubungan kita yang rusak dengan Allah akibat dosa dipulihkan kembali. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kematian Yesus di atas kayu salib, maka hubungan kita yang rusak dengan Allah akibat dosa itu dipulihkan kembali. Karena Paskah dikatakan di sana adalah pemulihan. Pemulihan hubungan manusia yang rusak dengan Allah itu dipulihkan. Yang terakhir, apa makna Paskah bagi orang Kristen? Paskah adalah jaminan. Paskah itu jaminan. Alkitab berkata bahwa upah dosa ialah maut.
Roma pasal 6 ayat yang ke-23 itu. Karena upah dosa itu maut. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, dosa-dosa kita seharusnya membawa kita kepada maut, kematian kekal, kepada upah dosa, kematian kekal. Namun karena kasih Allah begitu besar bagi semua manusia yang berdosa, maka dikatakan ia telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Sehingga kita tidak perlu mengalami kematian kekal tersebut. Malah dikatakan akan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah itu akan dunia ini. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu bagi saya dan saudara-saudara. Itu sebabnya makna Paskah bagi orang Kristen adalah merupakan suatu jaminan. Ya, merupakan suatu jaminan bagi saya dan saudara-saudara. Yesus telah mati mengganti saya dan saudara yang berdosa. Melalui kematian Yesus, Allah memberi kita hidup yang kekal. Melalui kematian Yesus Kristus, Ia memberi keselamatan yang kekal kepada saya dan saudara-saudara. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara. Paskah itu adalah jaminan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang 10. Jelas berkata kepada kita bahwa yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi saudara-saudara, melalui kematian Yesus Kristus, Ia membebaskan kita. Melalui kematian Yesus Kristus, Ia membebaskan saya dan saudara-saudara dari kematian kekal, sekaligus memberi kita hidup kekal di surga. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena Ia memberi jaminan kepada saya dan saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Paskah merupakan jaminan bagi kita akan beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajar saya dan saudara-saudara pada hari ini makna Paskah bagi saya dan saudara-saudara. Sebagai kesimpulan firman Tuhan yang saya bawa untuk kita renungkan hari ini. Yang pertama adalah Paskah adalah penggenapan atas nubuatan-nubuatan perjanjian lama tentang Yesus yang menderita, mati, dan bangkit kembali. Yang kedua, Paskah adalah pengampunan dosa-dosa seluruh manusia atas korban Kristus di kayu salib. Kesimpulan yang ketiga, Paskah adalah pemulihan hubungan manusia yang rusak dengan Allah. Yang keempat, Paskah adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh hidup kekal di sorga bersama dengan Allah Bapa kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita hari ini, yang menguatkan hati kita dan meneguhkan iman kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah merenungkan firman Tuhan bersama-sama hari ini. Hamba percaya kiranya Roh Kudus Allah
akan bekerja di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengambil firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Firman Tuhan itu bertumbuh, menghasilkan buah, dan kami terus diberkati oleh Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan lanjutkan acara perjamuan kudus pada hari ini. Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudara sudah persiapkan diri di rumah masing-masing. Dan saya berharap kepada kita supaya kita bersama-sama mengambil bagian dalam acara perjamuan pada hari ini. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengambil bagian dalam acara perjamuan Tuhan hari ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih, kami bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus hari ini. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir di tempat kami masing-masing. Kiranya melalui perjamuan ini, Tuhan dimuliakan, diagungkan. Hamba percaya Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, agar melalui perjamuan kudus pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Allah, marilah kita menguji diri kita sendiri. Dalam hal apakah kita menguji diri kita? Yang pertama, apakah saudara-saudari sungguh-sungguh telah percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Yang kedua, apakah saudara-saudari sebagai orang-orang yang telah diselamatkan berupaya untuk senantiasa hidup bagi Tuhan dengan menjauhkan diri dari dosa serta tetap hidup dalam kekudusan? Yang ketiga, apakah saudara-saudari bertekad untuk menjadi saksi bagi orang lain yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta siap mempersembahkan segala milik saudara menjadi alat dalam tangannya untuk memperluaskan kerajaan Allah? Tiga hal ini perlu kita uji dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama-sama kita mengangkat roti kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Kita tunduk kepala. Kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersama-sama telah melaksanakan perjamuan kudus hari ini. Hamba percaya Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya. Kami terus menyerahkan seluruh jemaat kami yang dalam penderitaan sakit, Tuhan Kau beri kekuatan pemulihan kepada mereka. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan, supaya setiap hari iman kami bertumbuh hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama-Mu hamba berdoa, mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan dari awal hingga akhirnya kami dapat melaksanakan perjamuan kudus ini. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan, hanya kasih anugerah Tuhan saja yang akan memampukan kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan menaikkan doa syafaat dan mempersiapkan persembahan kita pada hari ini. Mari kita mengagungkan Tuhan dengan sebuah pujian, pengorbanan-Mu sempurna. Kita hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan saja. Oleh karena itu, mari kita terus masyurkan akan kasih-Nya di dalam hidup kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kembali kita naikkan pujian ini. Tiada pernah aku meragukan ya Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Katakan kasih-Mu memulihkan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Kepada hamba-Nya disilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Seraya menaikkan pujian, hormat dan syukur kami di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Atas kasih dan kebaikan Tuhan yang besar bagi kami pun boleh Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan sampai hari ini. Dan di sepekan yang sudah kami lewati, kami boleh menikmati setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami. Kami dapati bahwa Tuhan menyertai dan memberkati.
Dan pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama menikmati persekutuan ini. Kami pun datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini dalam doa syafaat kami. Tuhan menilik seluruh keberadaan hati kami. Ampuni dan kuduskan kami jika ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak memuliakan Tuhan. Baik dari perkataan, sikap kami, bahkan hati kami yang kadangkala mendukakan hati Tuhan. Ampuni, kuduskan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan, layak menghampiri Tuhan dalam doa kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pengampunan yang Tuhan beri. Bahkan bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan hari demi hari yang kami boleh nikmati dalam kehidupan kami sampai hari ini. Oleh karena itu kami pun datang kepadamu Tuhan bersyukur dan bersukacita bersama-sama dengan beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dalam sepekan ke depan ini. Kami memohon kepada Tuhan biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, baik kehidupan pribadi bahkan juga kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah hikmat, kekuatan, kesehatan bahkan panjang umur akan senantiasa Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka di umur yang Tuhan tambahkan. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kebahagiaan dalam rumah tangga senantiasa ada bersama-sama dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami yang lanjut usia, Tuhan tolong berkati dengan kekuatan dan kesehatan yang baru hari demi hari. Bahkan terlebih semangat dan sukacita sehingga mereka terus ada dalam kehidupan yang baik, kuat, dan sehat, menikmati hari-hari hidup mereka bersama dengan anak-anak, cucu, dan cicit mereka. Tak kala mereka boleh melihat pengharapan yang daripada Tuhan itulah yang membuat mereka kuat menjalani hari-hari hidup mereka. Terpujilah Tuhan dan Allah kami tetap menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu dalam tangan kuasa Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab hari demi hari. Dalam pekerjaan, baik sebagai pegawai negeri, wira swasta, TNI, Polri, petani, bahkan mahasiswa, siswi, Tuhan terus memberkati dan memelihara mereka semua dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab dalam pekerjaan mereka hari demi hari. Biarlah kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan menjadi bahagian mereka, sehingga mereka pun boleh menikmati semua aktivitas mereka hari demi hari dalam perlindungan, penyertaan Tuhan sendiri. Bahkan berkat-berkat Tuhan akan senantiasa tercurah melimpah dalam kehidupan mereka, untuk mereka terus bersyukur akan kasih dan berkat Tuhan dalam hidup ini hari demi hari. Terpujilah Tuhan dan Allah kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Ada yang bergumul untuk kehidupan keluarga, ada yang bergumul untuk kehidupan orang tua, anak-anak. Bahkan setiap pergumulan yang mereka sementara gumuli sampai hari ini. Kami tetap memohon kekuatan, kami tetap memohon kemampuan yang daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh melewati, melalui semuanya bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjadi jawaban yang tepat atas setiap pergumulan dan persoalan hidup mereka. Terima kasih, kami tetap berdoa menyerahkan keluarga ataupun jemaat Tuhan yang berduka saat ini. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan hibur, sehingga dalam menapaki hari-hari hidup mereka, mereka tetap ada pengharapan yang besar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terpujilah Tuhan dan Allah kami, bersyukur menyerahkan seluruh keberadaan hidup jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu, berdoa secara khusus di pagi hari ini, menyerahkan terus ada beberapa jemaat Tuhan yang masih bergumul dengan sakit yang mereka alami, bahkan juga yang dalam proses pemulihan. Kami tetap berdoa untuk Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Happy Laing, Ibu Noria Daring, Ibu Rosnani Agung, Ibu Aguslina Napoleon. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kuasa Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mengangkat setiap sakit yang mereka derita. Bahkan biarlah Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka, sehingga hari demi hari dalam proses perawatan, bahkan juga dalam proses pemulihan,
Mereka tetap dikuatkan dalam satu pengharapan yang besar, hanya Tuhan sajalah yang mampu menolong dan memulihkan kehidupan mereka. Mungkin ada jemaat Tuhan yang juga dalam keadaan sakit hari ini, kami berdoa Tuhan menjamah dan memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan di tempat ini, di dalam jemaat kami, dalam ibadah yang masih kami lakukan secara online sampai hari ini. Tuhan tolong dan berkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bahkan setiap program demi program yang ada dalam jemaat kami, khususnya untuk pembangunan menara gereja. Kami tetap memohon Tuhan Engkau memberkati sehingga semuanya boleh kembali dilakukan dalam campur tangan Tuhan sendiri. Setiap biaya yang dibutuhkan, dana yang dibutuhkan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyediakannya bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan setiap pos PI yang ditangani oleh jemaat Tuhan, baik yang ada di daerah kota Samarinda ini dan juga yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada di setiap pos ini. Tuhan berkati mereka dalam pertumbuhan iman mereka. Tuhan tolong sehingga hari demi hari mereka tetap dikuatkan di tengah-tengah kondisi saat ini. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memenuhi setiap kebutuhan hidup mereka. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani di setiap pos. Tuhan tolong, Tuhan sertai hari demi hari dalam melakukan setiap tugas pelayanan mereka. Bahkan apapun yang mereka perlukan, kami pun meyakini Tuhan menyediakannya. Terpujilah Tuhan dan Allah kami tetap berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami. Kami tetap memohon belas kasihan Tuhan atas apa yang sudah terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami memohon pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga hari demi hari kami tetap melihat perkembangan-perkembangan yang baru dari pandemi yang sedang menimpa di tengah-tengah bangsa ini. Dan biarlah pemulihan yang daripada Tuhan menjadi bahagian bangsa dan negara ini. Memberkati pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dalam mengerjakan apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat, akal budi, dan kemampuan sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat, yang diambil semuanya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami pun sebagai masyarakat mampu melakukan semuanya dengan hati yang terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah senantiasa menyuarakan kemuliaan Tuhan, membawa berkat bagi bangsa kami. Dan terlebih kami berdoa secara khusus untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan memberkati dari aras pusat wilayah, daerah, bahkan sampai ke jemaat-jemaat lokal. Bahkan para pemimpin kami di aras pusat wilayah sampai daerah, Tuhan tolong mereka. Beri hikmat dan kemampuan sehingga dimampukan melakukan setiap tugas pelayanan hari demi hari. Dan terlebih kami tetap berdoa untuk kegiatan di tahun ini, khususnya konferensi yang akan dilaksanakan, baik konferensi nasional, konferensi wilayah, bahkan juga konferensi daerah. Tuhan tolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Para panitia yang bekerja, Tuhan mampukan sehingga segala sesuatu yang sudah dipersiapkan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Berdoa untuk setiap jemaat-jemaat lokal yang ada, bahkan secara khusus yang ada di daerah kota Samarinda ini. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan secara khusus kami sebagai hamba-hamba-Mu yang ada di daerah kota Samarinda, baik sebagai gembala, sebagai asisten gembala, Tuhan tolong kami melakukan setiap tugas pelayanan kami. Beri hikmat dan kemampuan, biarlah urapan baru Tuhan karuniakan hari demi hari, sehingga saat kami boleh menggembalakan seluruh jemaat-Mu, jemaat pun boleh terus diteguhkan, diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan dan Allah kami, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Sepekan ke depan ini kami percaya tangan Tuhan yang besar
akan senantiasa mengawali setiap langkah kaki kami dalam kami boleh beraktivitas, melakukan setiap tanggung jawab kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah pelihara dan berkati kami di sepekan yang sudah kami lewati sehingga pagi hari ini. Sebagai ungkapan syukur kami boleh memberikan persembahan kami. Baik itu persembahan syukur, persembahan sukarela, persepuluhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah Engkau memberkati dan menguduskannya, sehingga semuanya berguna untuk pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini, bahkan dimanapun Tuhan memperkenankan kami untuk melayani Engkau. Terpujilah Tuhan dan Allah kami, memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi di pagi hari ini, dalam tugas tanggung jawab usaha dan pekerjaan. Biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Tuhan dan Allah kami, ini doa dan syukur kami di pagi hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami mohonkan di hadapan Tuhan, ada di hati Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan yang baiklah Engkau menjawab bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan yang sangat besar menyertai persekutuan kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersama-sama memuji nama Tuhan. Kami telah memberi persembahan kami. Teristimewa kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan iman percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba percaya Tuhan terus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat.
atas nama staf pengembalaan dan Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran, kebersamaan saudara-saudara dalam acara ibadah dari awal hingga akhirnya. Kita percaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkati kita semua. Salam. Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita akan memperhatikan info sepekan dalam pelayanan kita di minggu ini. Pertama-tama atas nama staf pengembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Gunung Cermin Sempaja, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Biarlah kekuatan, kesehatan, bahkan panjang umur Tuhan karuniakan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan terlebih biarlah kebahagiaan melimpah daripada Tuhan menjadi bahagian dari jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ini. Selanjutnya jemaat Tuhan mohon memperhatikan dalam minggu ini akan ada pelayanan pastoral dari staf penggembalaan via telepon. Oleh karena itu bagi jemaat Tuhan yang tertera namanya di layar, biarlah kiranya mempersiapkan diri untuk boleh berkoordinasi dengan staf penggembalaan yang akan melayani jemaat Tuhan dalam pelayanan pastoral di minggu ini. Dan terakhir untuk ibadah kelompok doa gabungan tetap kita laksanakan secara online pada setiap hari Kamis pukul 19.30. Oleh karena itu kami tetap mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh terus bergabung dalam setiap kegiatan ibadah kita, dan juga kami tetap mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk terus menikmati persekutuan kita dalam setiap ibadah minggu pagi bersama dengan jemaat Tuhan. Tentu masih dilaksanakan dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Ini yang menjadi informasi sepekan ini. Biarlah kiranya jemaat Tuhan boleh memperhatikan, menjadi panduan kita dalam kita boleh menikmati kegiatan kita sepekan ke depan ini. Tuhan memberkati.